rumah kakek saya ini dekat musola, Bang. Nah, setiap ada azan itu, dia merasa kepanasan. Ditutup begini kupingnya nih. Digini, Bang, ditutup. Karena dia merasa panas. Aduh, stop, diminta stopin gitu. Stop, gitu. Stop, gitu kan. Itu sempat gempar di satu kampung tuh. Itu sempat dilihatin banyak orang tuh. Berdiri karena satu kampung wilayah saya itu tahu semua tuh. Tahu semua tuh kejadian dari mulai kejang-kejang sampai di ini tahu semua tuh kampung itu. Saya baru percaya mau bener nih di tempat di toren atas dan air. Katanya lagi duduk, cewek baju putih katanya ngelambai-ngelambai begini. Dada-dada gitu. Nah tuh, yang kita percaya, wah ini bener nih. Kayak udah nggak beres nih rumah nih ya kan. Akhirnya saya ngomong lagi sama Ustaz saya nih. Tat, ini masih digangguin juga Ustaz, gimana ya katanya. Udah gini aja Jar. Malam semuanya, Gunardi. Malam ini kita akan mendengarkan rumah angker pemberian dari almarhum kakek. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Di episode kali ini, gue udah berhasil nih menghadirkan seorang narasumber yang mengalami kejadian horor waktu ia tinggal di rumah pemberian dari kakeknya nih. Mau tahu seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Fajar. Selamat malam, Bang apa Om? Bang Fajar aja. Bang Fajar aja. Nah, ini kan kejadian horor waktu tinggal di rumah pemberian almarhum kakek. Iya. Itu kok bisa? Maksudnya Bang Fajar ini tinggal di situ? Ya, jadi pertama kali tuh kita disuruh tinggal di situ sama om saya sih. Karena tuh rumah 2 bulan kosong. Rumah 2 bulan kosong. Terus om saya tuh telepon saya minta tolong, Jar, kamu mau nggak tinggal di rumah situ, itu rumah Mbah gitu kan, kita rumah Mbah kan. Ya mau aja sih Om, tapi gimana nanti keluarga yang lain gitu kan. Nah, Mbahnya tinggal di mana berarti? Mbah saya itu udah pindah. Mbah saya pindah ke rumah om saya yang kosong, ada di daerah Tangerang. Tapi sekarang masih ada Mbah? Mbah udah almarhum. Oh, udah almarhum. Udah meninggal gitu. Nah, ini yang paling parahnya nih, sampai digangguin. Iya. Itu parah banget. Sampai parah. Digangguinnya parah juga. Tadi itu. Saya juga sempat ngeliat videonya tuh, Bang Fajar. Wah, itu kacau sih. Udah berapa lama berarti tinggal di rumah itu? Udah 7 tahun ya, 7 tahunan lah. Dari tahun berapa berarti? 2017 ya. Dari 2017? 17. Sampai sekarang pun sampai sekarang masih diteror. Sampai teror itu. Anggota keluarga ya, saya diteror. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih, Bang Fajar. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Fajar kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, Bang Fajar. Iya. Bang. Sudah siap? Siap, Bang. Silahkan, Bang. Jadi awal mula kita tinggal di situ tuh, sebelum tinggal ya, jadi saya mau ceritain dulu, gua mau ceritain dulu nih tentang latar belakang keluarga kakek ya. Oh, okay. Jadi keluarga kakek itu kejawen. Jadi dulu itu adik dari nyokap tuh biasanya manggilnya bunda. Dia itu dulu pas saya masih kecil, itu masih SMP lah, dia sering kesurupan. Sama dia sakit dulu. Dia sakit, terus tiba-tiba kayak kesurupan, kayak kejang. Dia udah berkeluarga, udah punya suami, udah punya anak.
Dan anaknya masih kecil dulu, nah itu sering kejang-kejang tuh, sampai kita kan kalau belum kejang-kejang itu ngerinya kan ini ya, kegigit lidahnya ya. Jadi sama suami itu, tangan suami masukin ke dalam mulutnya dia gitu. Dalam mulutnya biar lidahnya itu nggak kegigit. Dan akhirnya tangan suaminya itu berdarah tuh. Udah berdarah karena kan kegigit sama tante saya ya. Nah akhirnya itu karena nggak mau kegigit terus, keluarga tuh kasih kayak sendok dibalurin pakai selimutin pakai kain. Kayak ada kain gitu biar buat ganjel lidahnya, biar nggak ini. Kayak kejang-kejang. Nah dipanggil lah nih orang pinter nih, temennya dari om saya nih, salah satu om saya. Diobatin, didatengin, itu sempat sadar sebentar tuh. Nggak lama, pas sejaman lah, itu begitu lagi, kesurupan lagi, kejang-kejang lagi. Ini kesurupannya bukan kesurupan kayak ngamuk-ngamuk, kejang-kejang aja dulu. Kejang-kejang gitu, kita ngerinya kan, tadi awalnya sih kita nggak mikir ini mistis atau gimana, kira-kira ini ya sakit biasa lah atau apa gitu kan. Pas udah kejang-kejang begitu nih kok kayak nggak normal, akhirnya dipanggil kan orang pinter. Nah akhirnya sadar, pas sadar sejam lagi terus kambuh lagi. Udah nih yang orang pinter ini, dari om saya ini nggak sanggup, jadi dia mundur nih. Nah kebetulan kata bokap gue nih, coba panggil di daerah kita kan ada orang pinter juga nih, sesepuh lah gitu. Dibilang sesepuh, coba panggil dia gitu, sesepuh sini. Oke, saya mau bokap saya ngikut kan, saya ngantri bokap saya ke rumah orang sesepuh di daerah saya. Pas saya jemput sama bokap saya tuh, belum nyampe rumah kakek saya. Ini kan kakek saya ini kan rumahnya dekat dengan musola ya. Baru nyampe depan musola itu, orang pintar sesepuh ini udah nggak sanggup. Dia bilang gini, waduh gua nggak sanggup nih. Ini pasukannya aja, anak buahnya aja udah sampai di sini nih, dari kanan kiri gitu. Sampai kanan kiri. Nah itu yang masukin adik ipar lu itu, yang ada dalam adik ipar lu itu, dia rajanya, dia pemimpinnya. Dan gua nggak sanggup. Dan nggak nyampe rumah pun dia udah mundur. Jadi pulang lagi, colong dah. Kalau nggak gini aja, kata orang sesepuh itu, kan kakek saya ini kan kakek dari bokap ini kan ulama setempat gitu ya. Dan minta tolong bisa kali ya sama bapak lu gitu kan, minta tolong gitu. Coba nih kasih air, dibacain air, coba minumin aja, mau usapin ke seluruh tubuhnya aja. Ketika dikasih air, diminumin air, diusapin ke seluruh tubuhnya, itu sempet tuh, udah adem tuh, udah berhenti tuh. Itu nggak sampai berapa jam, nggak sampai sejaman lah, begitu lagi, kejang-kejang lagi. Nah kita sempat panik juga kan, bawalah ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit terkenal di daerah Jakarta. Dan di rumah sakit itu, kadang-kadang kita mikir, wah ini medis, kita masih mikir positif kan. Gimana, takutnya kan ini medis atau gimana, kita bawa ke rumah sakit tersebut, itu masih kejang-kejang lagi. Dan itu ya katanya ya, kata suster-suster ya, kata dokter situ ya, itu kayak ada gempa. Ketika dia kejang itu kayak ada gempa tuh. Dia kejang gitu, sampai ngebrontak. Akhirnya diikat tuh. Tante saya itu diikat gitu kan. Diikat di ini kayak biar nggak berontak terus. Nah singkat cerita, diobatin, diiniin, dibawalah nih, dipanggilin orang pintar nih. Ada salah satu orang pintar nih, dia agak lumayan juga, teman dari om saya, dibawa ke rumah sakit, lihat, ini kayaknya bukan sakit biasa, ini kerasukan kayaknya nih dari leluhur dari kakek saya, gitu. Ada kakek saya itu berasal kampung itu dari daerah Jawa lah, kita nggak sebutin kotanya ya. Akhirnya dia reda tuh kan, bisa dibawa pulang, besoknya dibawa pulang tuh. Nah ketika dibawa pulang, kata orang pintar ini nggak bisa diobatin sebentar, nggak bisa hari ini, karena nih orang leluhur ini dia pengen menetap gitu di badan tante saya, gitu. Pengen menetap nih. Coba dibawa ke kantor aja. Kebetulan pas dibawa ke ruang meeting itu saya ngikut tuh. Karena saya ini kan cucu pertama dari kakek saya tuh yang dari nyokap, dan anak pertama dari bokap ya. Saya ngikut, saya dampingin. Itu nggak, pas dia datang baru masuk ruang meeting itu aja, tadinya sadar nih, nggak kenapa-napa nih, di rumah sadar biasa. Pas nyampe ngeliat orang pintar itu, temen om saya,
yang ngobatin itu langsung kesurupan lagi tuh. Nah itu ngamuk tuh bang, iya itu ngamuk langsung tuh. Tau nggak bang? Namanya meja, lu tau nggak meja meeting? Meja meeting kayak meja meeting kan gede tuh, berat mamer gitu kan. Itu hampir mau diangkat gitu, mau dibalikin sama dia. Diangkat dia sendirian, udah keangkat begitu, udah setengah itu, ditahan sama orang-orang tahan. Mau diangkat, mau dibalikin gitu, dia akhirnya kan berat banget tuh. Logikanya kalau kita sendirian, disitulah gua akhirnya, wah ini gua akhirnya yakin, wah ini nggak beres nih. Ya kan udah angkat gitu, ya udahlah. Udah akhirnya diobatin, akhirnya bisa sadar lagi, dikomunikasi. Udah bawa pulang dulu, udah bawa pulang aja dulu. Besok gue datang ke sana ke rumah lu. Nah, diajak komunikasi, enggak saya nggak mau nyerang, kata yang lebih itu saya nggak mau jahat, enggak saya nggak mau maksa kamu untuk keluar dari ini, enggak. Kalau kamu mau menetap di sini atau apa, tolong jangan sakitin adik dari teman saya ini, itu tolong jangan disakitin. Yuk kita komunikasi aja, maunya gimana. Nah, ketika oke nih, dia sadar, bisa tenang, dan akhirnya bisa komunikasi bang. Tiba-tiba dia duduk sila begini bang. Dia bangun, dia sila, duduk, dan dia tuh kayak raja gitu bang. Dia duduk, dia sila gitu, dan yang lain tuh disuruh turun, jangan ada di bangku, dia turun duduk di bawah. Semua duduk di bawah. Hanya dia yang ada boleh di atas di sofa itu ya. Nah dia ngomong tuh, saya ini leluhur dari kamu, nunjuk ke kakek saya nih, yang Jawa itu, yang kejawain itu ya. Dan kebetulan kakek saya ini dulunya itu bisa dibilang ya adalah abdi dalam lah. Itu abdi dalam di kota tersebut. Saya nggak sebutin namanya ya, kota tersebut. Nah, abdi dalam katanya dibilang masih ada hubungan saudara, masih ada hubungan katanya sepupu atau ponakan, saya lupa itu dicerita. Dan saya pengen ngebantu ini, dan saya suka sama anak ini. Dibilang saya suka sama anak ini. Nah, akhirnya setiap dia mau keluar nih, udah jangan ngomong mulu, saya capek, saya mau istirahat, tolong bantuin saya keluar, tolong keluarin saya. Dikeluarin tuh sama orang pintar, teman om saya, dikeluarin, ditaruh di atas, keluar tuh bang, sadar lagi tuh. Dan om saya, temannya om saya ini, orang pintar ini ngomong gini, ini dia akan mau terus komunikasi nih, dia mau kenalan aja. Ya bakatnya dia mau silaturahmi, mau kenalan aja nih, mau keluarga besar gitu. Tapi kan saya nggak bisa tiap hari datang ke sini, saya pun juga kerja gitu kan. Dia bukan orang pintar yang nggak kerja, dia kerja gitu. Saya minta ada salah satu keluarga yang bisa saya kasih tahu caranya, biar ketika dia masuk, ketika dia mau keluar, dia mau istirahat, bisa dikeluarin gitu. Akhirnya om saya lah yang adiknya nyokap nih, gitu. Adiknya nyokap ini udah karena kan om saya ini dia masih kuliah kan, jadi dia waktunya banyak di rumah. Akhirnya diajarin. Nah, singkat cerita ketika dia mau keluar, dia masuk nih komunikasi, itu dia yang ngeluarin gitu bang. Nah, saya itu pernah ditampar sekali sama dia, bahkan gitu, ini kenalin nih anak ibu saya bilang nih, ini kenalin Fajar nih. Anak saya, anak pertama saya dan cucu pertama saya. Tiba-tiba saya ngedekat, saya mau salim, ditampar pipi saya. Ditampar, kamu ini kurang ajar kamu nih. Kamu ini durhaka kamu sama orang tua kamu. Kamu ini jangan suka ngelawan terus kamu sama orang tua kamu. Dia bilang gitu. Jangan lawan terus kamu sama orang tua kamu. Sujud kamu. Saya disuruh sujud, disuruh cium kaki orang tua saya dua-duanya. Bapak sama ibu saya disuruh cium. Dan itu sebenarnya saya lakuin itu. Jadi tampar bener-bener cium itu. Dan setiap, kan rumah kakek saya ini dekat musola bang. Nah setiap ada azan itu, dia merasa kepanasan. Ditutup begini kupingnya nih. Digini bang, ditutup. Karena dia merasa panas. Aduh, stop, diminta stopin gitu. Stop gitu. Stop gitu kan. Itu sempat gempar di satu kampung tuh. Itu sempat dilihat banyak orang tuh. Dilihat karena satu kampung wilayah saya itu tahu semua tuh. Tahu semua tuh kejadian itu, dari mulai kejang-kejang sampai ini tahu semua tuh ngomong itu. Dan orang pintar yang dari teman saya itu dia bilang gini, ini nantinya adik kamu ini akan jadi orang pintar juga, dan dia bisa ngobatin, suka ngebantu orang itu nantinya. Nanti nggak apa-apa kok, dia hanya sebentar doang. Nah, yang cerita akhirnya dia udah sadar, udah nggak marah-marah lagi. Dan bener kata orang pintar itu, lantas saya ini, adiknya dari nyokap, om saya ini,
dia bisa ngobatin orang. Jadi ngobatin orang kalau misalkan ada yang kesurupan, ada yang ganjil kejadian ganjil atau apa, kalau ada orang dia yang ngobatin. Dan suaminya ini kan kerja di salah satu restoran besar lah di Indonesia. Kan suka dia manajer di salah satu restoran besar di Indonesia, dia suka dioper-oper kan bang, ke kota-kota lain gitu. Waktu dioper ke Palembang, dioper ke Serang gitu. Ketika dia dioper ke Palembang, dia suka ngobatin di sana tuh. Ngobatin juga tuh, orang pintar di Serang juga. Nah singkat cerita dia pulang lah ke baik lagi nih. Nah kebetulan kakek saya ini kan tinggal sama adiknya nyokap saya yang bontot, dia belum nikah. Tapi mohon maaf gitu ya, tante saya ini yang pentakel ini, mohon maaf gitu ya, disabilitas gitu. Jadi nggak bisa jalan, jadi om saya ini khawatir nih gitu. Udah deh, daripada lu ngontrak di Jakarta, udah deh lu tinggal sama bapak tuh. Tinggal sama mbak saya gitu. Sambil ngurusin kakek saya yang udah tua sama bantu ngurusin tante saya itu, yang disabilitas itu. Oke, dia setuju. Dia tinggal di rumah itu bang. Oke. Nah, banyak kejadian tuh karena dia ini udah bisa ngobatin segala macam kan. Nah, muncullah nih namanya dibilang kayak kejawen gitu ya. Kejawen gitu, ini muncul di sini. Jadi, jika dia mau tinggal di situ, saya baru tahu nih, setiap sore, terus menjelang maghrib, kita sebut sandekala, itu dia sering ngasih sajen di belakang. Sajennya ini bukan sajen kayak apa kue, makan, atau bunga, bukan. Dia sajennya ini berupa minuman bang. Minuman ini ada nampan, ini kayak nampan gini. Di situ minumannya ditaruh cangkir. Minuman ini ada kopi pahit, teh pahit, air putih sama susu. Ditaruh di satu nampan itu, barengan sama tuh bang. Ditaruh di belakang, di dapur, di pojokan dapur belakang tuh bang, di dapur. Taruh pojokan setiap sore menjelang maghrib sandekala itu sampai besok pagi. Sampai besok pagi itu ditaruh, akhirnya diambil. Nah siangnya itu dia nggak taruh lagi. Tas sorenya baru dia dibikin yang baru, ditaruh lagi situ bang. Nah kalau saya ini kan nggak saya ini kan nggak suka hal-hal yang kayak gitu. Saya pikir apa sih nih gitu kan. Ini saya sempat ledekin, saya sempat bercandain, saya sempat banyolin lah, ibarat orang di Jakarta bilang, saya sempat banyolin. Ini nggak boleh nih, musrik nih kayak gini nih gitu. Saya bilang gitu kan, musrik nih kayak gini nggak boleh nih tante, nggak boleh nih. Ini mendingan daripada kopi ini masih hangat, susu masih hangat, mendingan nih sini pajar minum aja. Nggak apa-apa nggak minum, ngapain kayak gini daripada buat kayak ini kagak diminum. Jadi sayang gitu bang ya. Saya bilang gitu. Tahu nggak jawaban tante saya apa? Apa itu? Dia bilang gini, ya silakan aja minum. Kalau kamu mau minum silakan, tapi jangan salahin tante. Abis kamu minum, kamu langsung gagu ya. Hah? Kamu nggak bisa ngomong. Gagu? Iya kata dia gitu. Dan saya sempat takut juga kan, karena nggak takut karena apa ya? Ya saya tidak pada berdebat atau apa ya, saya ada rasa takut juga ada, saya nggak bohongin, dan saya juga nggak mau berdebat juga gitu kan. Kata ibu saya cerita kalau sebelum mah, masa aja dikata gitu mah. Lagian kamu iseng ledekin begitu, udah biarin aja. Gitu. Biarin aja udah nggak usah kecampur, udah biarin aja. Lagi pada nggak suka mau kayak gitu ngapain sih? Saya bilang gitu kan. Gue bilang gitu, ngapain sih kayak gitu? Musrik tau mah, bilangin apa mah? Gitu. Saya bilang gitu, mama nggak mau ngomong jangan tadi ribut, gitu kan? Ya udah. Nah, jika cerita tuh, nah akhirnya dia masih ngelakuin hal kayak gitu. Nah, selang berapa lama, tiba-tiba kakek saya nih, sama om saya nih, sama tante saya, kakek saya sama tante saya ini mau pindah ke rumah om saya. Mau pindah ke rumah om saya di Tangerang. Kebetulan rumah om saya di Tangerang ini kosong. Rumah agak gedean nih bang, di dalam perumahan gitu bang. Nah akhirnya om saya telepon saya, Jar. Itu kan rumah gede, Jar. Rumah gede, lumayan, Jar. 2 kamar tidur gitu, Bang. Ya lumayan, nggak gede-gede amat sih, lumayan lah, Bang. Lumayan gitu, kalau nggak ada yang nempatin, Jar, ntar lama-lama rusak, sayang-sayang gitu kan. Itu kan rumah peninggalan keluarga. Udahlah, kebetulan saya sama ibu saya sama keluarga saya ini ngontrak, Bang. Daripada kamu ngontrak, duit tabung kontrakan mendingan tinggalnya di situ. Kamu cukup bayar listrik aja gitu kan. Ya udah. Tapi gimana om sama keluarga yang lain? Saya kan nggak mau nih bang, langsung ujuk-ujuk datang ke situ kan. Takutnya kan ada keluarga yang lain. Udah nggak apa-apa. Kata om yang tanggung jawab. Kalau ada yang komplain atau gimana, om tanggung jawab.
Nah, akhirnya saya tinggal di situ. Saya datang ke situ, sebelum saya tinggal di situ, saya bersihin dulu bang. Pas saya masuk itu bang, untuk rumah udah 2 bulan bang ya, kosong. Saya masuk itu tuh rumah emang hawanya udah nggak enak bang. Nggak enak sama sekali bang. Itu udah berasa banget nggak enak. Gimana tuh? Gimana sih kita kayak seming-seming atau gimana sih bang ya? Anyep lah. Anyep gitu, anyep banget. Ya wajar sih bang ya, karena udah 2 bulan gitu. Saya masih pikir positif aja nih, ya karena di rumah nggak ada hawa manusia udah 2 bulan gitu kan. Dan itu di langit-langit banyak laba-laba tuh bang, sarang laba-laba di pojok-pojokan. Dan lantai itu kotor parah. Akhirnya kita bersihin ketika kerja bakti, saya sama adik saya sama bapak saya tuh kerja bakti di situ, saya bersihin semua. Akhirnya saya udah selesai saya bersihin, besoknya saya nempatin rumah situ. Nah, ketika saya nempatin rumah situ, banyak kejadian tuh bang. Nah, awal mula aja saya pas nempatin rumah situ, hari pertama saya nempatin rumah situ, nah itu saya lagi malam-malam ya, karena kan saya itu suka tidur itu jam 2, jam 3 ya bang. Nah, ini suka begadang, karena jam 2, jam 3 saya mau tidur. Nah, jam 12:30 ini, saya lagi nonton TV nih bang. Nonton TV di ruang tengah nih, nonton TV di ruang tengah, sendirian nih, adik saya udah tidur, bapak saya udah tidur, orang tua saya udah tidur, nonton TV di rumah, di tengah ruang tengah. Tiba-tiba ada yang ngetok bang, pintu. Ya, tok gitu, tok gitu. Saya masih berpikir positif dong. Saya kira atau kucing atau apa tikus yang kebentur gitu lagi lewat gitu lari tuk gitu kan bang. Udah, saya diemin dulu. Udahlah itu saya berpikir positif lah. Selang 5 menit 10 menit itu bunyi lagi bang, diketok lagi pintu kayak orang ngetok. Tok. Oh, udah saya diemin aja nih bang. Ya diemin nih. Oke nih, nggak apa-apa nih. Saya udah mulai, wah ini ada apa nih? Siapa nih? Saya pikir kalau misalnya dia ngetok lagi nih, gue datang, gue buka nih, ya kan? Saya bukan so berani atau apa ya bang. Karena saya orangnya penasaran juga gitu ya. Wah, saya buka nih. Bener aja bang, selang 5 menit, 10 menit, 10 menitan lah. 10 menit dia ngetok lagi tuh bang. Ada yang ngetok lagi. Tok. Saya diemin, siapa ya? Saya masih berpikir positif nih bang. Takutnya ada tetangga, minta tolong malam-malam atau apa kan ya kan bang. Kita masih berpikir positif aja lah. Kok nggak ada yang nyaut? Kalau tetangga kan biasa kan dia ngucap assalamualaikum dulu kan, atau permisi dulu. Dia diemin, tiba-tiba ngetok lagi bang. Tok. Lah, saya ke depan nih. Wah ini nggak beres nih. Saya ke depan, saya buka pintu, nggak ada apa-apa. Kosong bener-bener. Nggak ada hewan, nggak ada kucing atau nggak ada tikus atau apa, nggak ada, kosong bang. Hari pertama nih? Hari pertama itu saya nempatin. Terus saya yang diganggu pertama tuh. Saya cuma ngomong begini, ini saya mau nempatin rumah sini. Ini rumah kakek saya. Nggak usah ganggu, saya cucunya di sini. Nggak usah ganggu lah, udah kita masing-masing aja lah. Tuh nggak usah pada ganggu. Ini saya cucu di sini, nggak usah ganggu lah, saya mau nempatin. Tolong kita masing-masing aja, gitu. Udahlah bang. Nah hari pertama tuh bang kejadian malam ya. Nah besoknya selang 2-3 hari itu bokap nih kejadian nih. Bokap itu, saya itu kan tidur, bokap ini kamar ada 2 bang. Kamar nih nyokap tidur sama bokap sama adik saya. Nah saya tidur sama adik saya lagi nih bang di kamar. Nah kebetulan kamar saya ini tempat peninggalan kakek saya. Oh iya. Saya cepet nih, pas hari pertama itu, saya kan lagi mau baru nempatin tuh bang, siang-siangnya bang ya. Maaf nih bang ya, saya lupa ya. Hari pertama nempatin itu, siang-siangnya kan, saya nempatin itu masih ada barang-barang kakek saya tuh bang. Sofa, di kamar saya itu masih ada tempat tidur kakek saya, dan masih ada lemari. Nanti videonya ada tuh bang, saya kasih lihat nih, foto yang videonya ya, lemarinya ya. Ketika saya lagi ngebersihin lemari, saya mau masukin barang-barang saya, baju-baju saya, tiba-tiba saya nemu keris gini bang. Keris segini nih, dari kecil gini. Saya panggil lang mama saya dong, pak, mama jar, ini apaan ya pak, mak? Ini kok kayak keris? Oh iya ini keris jar, ini kayak punya mbah kali jar, gitu kan? Gimana mak? Jangan taruh sini mak, serem juga gitu gini. Yaudah jar, buang aja sana. Itu siang-siang ya bang, hari pertama siang-siang, sebelum pas malamnya saya digangguin ya bang. Siang-siang, udah buang aja. Buang kemana mah? Jangan buang di kebun atau apa, jangan. Buang aja di kali, biar kanyut. Tuh, biar kanyut gitu bang, buang kali kan kanyut air tuh bang. Buang aja siang-siang tuh bang. Oke, saya buang nih bang. Saya buang,
Pas malamnya sebelum saya digangguin, masih jam 8 jam 9-an, pas saya lagi mau masukin baju, yang ngerapin baju di almari kakek saya, itu pas saya liatin di atas itu ya, ke atas lemari, saya lagi mau bersihin gitu, saya mau naruh barang-barang saya, kerdus-kerdus gitu, saya taruh di atas lemari, itu ada lagi kerisnya bang. Dan itu kerisnya di tempat yang sama saya nemuin. Sumpah itu, saya panggil lagi bapak saya. Pak, mak, nggak bisa jarang ada panggil nggak sih, panggil mulu gitu. Ini lihat apa nih? Ini apaan? Hah? Saya merinding. Hah? Balik lagi. Iya, balik. Gue nggak bisa ngomong nih. Balik lagi. Katanya, nah ini kerjaan tadi ya. Iya Pak. Kamu buang nggak sih? Demi Allah, Mas, sumpah. Pajar buang ke kali itu gue merinding tuh. Gue yang buang loh bang. Gue yang buang. Kalau orang lain atau ada saya mungkin lu nggak buang atau gimana, lu mau kerjain gue gitu kan. Ini gue yang buang. Saya nggak buat apa sih, saya ngerjain atau apa. Oh saya takut, saya nggak mau, saya minta buang gitu kan. Itu balik lagi bang. Nah, udahlah, biar taruh di situ Jar. Besok kita bilang sama Ustadz. Kebetulan saya kan ngaji juga bang. Ngaji juga di bawah gitu ya, di dekat keluarga kakek saya dari bokap saya. Nah, udah setelah besoknya, pas 2-3 hari itu, bokap lagi tidur nih bang. Nah, ini keris masih ada nih bang. Kejadian keris masih ada di lemari nih. Bokap saya lagi tidur di kamar. Dia biasa kan kalau misalkan masih jam 8-9, dia tiduran di kamar gitu, kamar saya gitu kan. Sama saya, dia lagi tidur di kamar saya itu, tiba-tiba jam 8-9 ya, kita lagi pada nonton TV nih. Semua lagi pada nonton TV, kita lagi di ruang tengah, lagi ngumpul lah. Sama adik saya semua, sama ibu saya. Tiba-tiba bokap nih lari bang, keluar kamar. Bok, apa yang ngos-ngosan gitu bang? Nggak apa-apa, kita kaget kan soalnya. Nggak apa-apa, minum, nggak cerita minum. Kasih minum kan, kasih minum bokap. Wah cerita nggak apa-apa. Bapak, nggak tahu apa? Bapak ngeliat cewek pakai baju putih Jar. Di mana? Itu di belakang kata dia. Cewek baju putih, cewek baju putih. Yang bener Pak, bener. Bapak ngantuk kali, ini kali itu. Enggak, Bapak nggak ngantuk. Sumpah, bokap saya ketakutan banget bang. Itu bener-bener bokap saya, gimana sih kalau kita ngeliat orang ketakutan ya bang? Sampai gemeter gitu loh. Gemeter, bener-bener gemeter. Tuh adik saya, ibu saya tuh nyaksin bener-bener. Pas dikasih minum, kan dia saking takutnya ya, orang kalau saking takutan gemeter gitu, dikasih minum tenang baru bisa cerita kan. Nah cerita, dia ngeliat kata cewek jalan pakai baju putih, itu dari sana tuh nembus ke tembok belakang halaman rumah saya, tembus tuh bang, nembus gitu bang. Dan kalau sedikit cerita ya, rumah saya itu yang saya tempatin sekarang itu belakangnya kebun bang, kebun kosong. Itu kebun kosong, kebunnya nggak terlalu lebar lah, ada kebun lah intinya kebun. Itu banyak pohon-pohon gede juga di sana. Dan nih, bukan saya lagi gitu kan, digangguin nih. Nah, besoknya saya ketemuin nih Ustadz saya nih. Dan saya lagi ngaji kan, saya temuin Ustadz. Saya cerita dulu nih Ustadz. Saya cerita katanya saya nemu keris, terus saya buang. Kok ini dengan saya kali kok tiba-tiba malamnya agak ada lagi Ustadz, gitu kan. Ada Ustadz saya tuh bilang gini, ya udah Jar, nanti saya ke rumah kamu. Ntar malam saya ke rumah kamu. Oke, nah dia datang ke rumah saya pas malam nih bang, pas malam dia datang, mana coba kerisnya Jar? Ini Ustadz, saya kasih motor saya nih. Dia lihat, oh ini peninggalan kakek kamu ya? Iya, yaudah, jangan dibuang Jar. Terus gimana Ustadz? Taruh ya mas ini, saya nggak berani Ustadz, naruh sini ya kan? Udah sini saya aja yang bawa. Yang kamu buang, jangan taruh sini, kalau kamu taruh sini nggak mau, terus saya yang bawa aja. Dibawalah sama Ustadz saya nih. Dibawa sama Ustadz saya, udah nih, tuh. Udah, nah pas besoknya ini gantian nih, ibu saya yang digangguin. Nah, ibu saya digangguinnya nih agak serem juga nih. Dan itu pun juga saya akhirnya saya juga digangguin juga. Jadi pas ibu saya itu mau sholat malam, ibu saya kan sering sholat malam nih. Kan ngambil wudhunya di belakang nih bang, ada keran di belakang gitu, dia ngambil wudhu di belakang nih. Nah, tiba-tiba ibu saya ini pas lagi selesai ngambil wudhu, teriak kan saya. Jarki, Pak. Ah, saya akhirnya pada tidur nih bang, saya belum tidur kan. Kenapa Ma? Sini. Enggak Ma, temenin dulu Mama sini. Kenapa? Gak apa-apa udah temenin dulu. Nyokap nggak mau cerita nih bang, nggak mau cerita ke saya gitu, saya takut juga atau gimana, dia temenin dulu Mama wudhu. Ya udah, dia wudhu kan, saya wudhu. Sini Jar, Mama. Pas dia nyuruh saya masuk, kan akhirnya kita masuk dulu ke kamar Mama dulu. Mama tadi ngapa?
kayak dengar suara geremen, kayak orang geram. Gitu bang, kayak orang gerem gimana sih bang? Gitu kayak orang gerem gitu di belakang nih bang ya. Di belakang nih bang gerem gitu. Yang bener mak, ama salah dengar kali gitu kan. Saya pikir kita masih positif aja bang ya. Salah dengar, padahal mas saya udah paham nih. Wah ini kayak nggak beres nih. Saya udah paham, saya nggak mau nakutin ibu saya nggak mau terlena gitu dengan cerita dia. Enggak bang, salah lihat kali. Enggak, beneran aja. Ya udah, pajak tongkrong di belakang. Kalau kayak gitu, berani gitu. Saya bilang gitu bang, nggak, saya pajak bukti nggak ada apa-apa kok mah, gitu kan. Udah nih bang, nyokap saya lagi sholat, saya sholat, nyokap kan langsung tidur tuh. Nah saya ke belakang tuh bang. Nah di ruang belakang itu, halaman belakang di dapur, saya ngopi di situ. Saya ngopi, saya main handphone, saya ngerokok di situ. Itu dari jam 1:30 lewat lah, sampai jam 3 nih nggak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apa nih, saya pikir ini mah nggak ada apa-apa lah ya kan, aman lah ya kan. Saya sempat ngomong juga, udahlah nggak usah ganggu kan, gue udah bilang kemarin nggak usah ganggu, gue menempati rumah sini. Ini bukan ini rumah kakek gue, rumah mbah gue, kita masing-masing aja lah gitu. Balik lagi. Kalau mau ganggu jangan ganggu ke nyokap, jangan ganggu ke orang tua saya udah tua gitu. Kalau mau ganggu saya aja nih. Kalau melihat turun sini, saya lihat depan saya sini, saya bilang gitu bang. Saya bukan so berani atau apa, saya berani ngomong gitu loh bang ya kan. Ya berani lah ngomong kayak gitu ya kan. Saya ada rasa takut juga gitu kan bang. Udah nih nggak ada apa-apa kan bang. Nah pas saya udah jam 3 nih mau subuh kan, kita lagi subuh kan, jam 3 lewat kan. Udah saya ngantuk juga, saya mau tidur ya bang. Saya mau tidur, baru saya bangun dari tempat duduk di belakang itu, saya bangun begini. Saya baru selangkah 2 langkah, itu tiba-tiba ada yang kayak manggil saya gini. Gitu. Kayak di syuting gitu. Itu suara cowok tuh. Bukan cewek, suara cowok tuh. 2-3 kali gitu saya gituin. Orang kali? Ya saya tahu udah tuh. Karena di belakang kebon. Oh iya. Di belakang kebon ya bang. Itu bener-bener saya ini. Wah anjir. Gue langsung masuk tuh bang. Di itu gue takut tuh. Gue langsung merinding tuh. Wah nggak beres sih gue bilang nih. Gue masuk, gue buka pintu belakang kan. Gue masuk, langsung ke kamar tuh. Udah gue nggak beres itu pintu kamar tuh jendela langsung gue tutup rapet. Hording gue tutup rapet. Udah gue tidur aja dah. Gue gimana gue tidur dari situ deh. Dan nih, gue nggak cerita ya bang. Gue nggak cerita ke orang tua gue nggak cerita ke adik gue. Karena ngapa gue cerita? Takutnya orang tua gue makin parno bang. Makin takut nih. Udah lah. Cerita udah kayak gitu. Nah, nyokap gue kan hampir tiap malam sholat bang ya, sholat malam ya. Nah, ketika sholat malam itu nyokap gue nih pas kejadian itu ya, dia bilang katanya dia dengar suara gereman ya. Dia nggak berani kalau ngambil wudhu tuh sendirian di belakang bang. Selalu minta anterin saya, pas saya masih mereka atau nggak bangunin saya, atau nggak bangunin bapak saya, atau nggak adik saya lah. Dia minta temenin lah, dia temenin belakang, dia temenin. Dan nih, karena kalau saya habis itu kan kita kan saya ngantuk juga kan, atau ini kan kalau saya udah tidur atau bokap saya ini kan langsung tidur lagi kan, karena kan nyokap kan udah dianterin, nyokap sholat lah kan, sholat di kamarnya. Nah nyokap pas besok pagi cerita sama saya nih, ini nggak beres nih rumah. Kenapa mah? Masa mama lagi sholat malam jar, kayak ada yang orang gerem lagi jar? Yang bener mah, ada orang gerem lagi katanya bang, di depan. Jadi di belakang nih, karena kan kamar nyokap ini, bokap ini kan dulu ditempatin tante saya. Nah ini di halaman depan gitu bang, di depan, paling depan lah. Katanya ada gerem lagi. Kemarin mama di belakang lagi ngambil udah digangguin dengan gerem. Sekarang kok di depan ada lagi orang gerem gitu bang. Gitu bang. Terus nyokap saya kan, udah nggak beres nih kayak di rumah. Udah mah nggak apa-apa, udah diemin aja, udah acuin aja, cuekin aja. Udah apa kita aduin aja kali ya, kita ngomong aja ya ke bunda ya, ke tante ya jar ya. Ke Bu Enda ya jar, udah aduin aja mah, bilang aja gitu kan. Ya udah, akhirnya nyokap nelpon tante saya tuh, nelpon tante saya cuma dibilang emang ada mbak, tapi kalau untuk seorang gereman, gua nggak tahu itu siapa. Tapi kalau untuk cewek, kan cerita katanya kan suami saya juga diliatin juga kan, bapak saya diliatin juga tuh cewek. Kalau cewek emang dia penunggu situ, tuh bang. Katanya dia itu tempatnya di belakang bang, di belakang di toren atas katanya nih, kata tante saya ya. Udah mbak, itu biarin aja mbak, dia kadang-kadang suka usil aja itu, suka ngeliatin doang, tapi dia nggak akan gangguin banget kok, katanya gitu. Dia diminnya cuekin aja. Dan ya bang, udah kayak gitu. Udah kan saya kan, yaudah lah mah, biarin aja mah ya kan, udah kita penting baca-baca aja. Nah setelah kejadian kayak gitu, sangat banyak gangguan kata nyokap saya, tapi nggak bisa gitu juga jar. Kita harus bikin pengajian di sini nih.
Nah, akhirnya singkat cerita besoknya kita bikin pengajian tuh Bang. Bikin pengajian kecil-kecilan lah Bang. Jadi yang diundang itu hanya teman-teman majelis saya aja nih. Yang ngaji sama saya aja nih, sama Ustadz saya yang kemarin itu. Oh, yang ambil keris ini. Yang ambil keris ini, ya. Kira kita bikin pengajian Yasin aja, Yasin kecil-kecilan, Yasin. Udah kita Yasin tuh agak tenangan tuh Bang. Sedang beberapa hari tenang tuh Bang, adem. Udah ademan tuh Bang, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Serang sampai seminggu lah tuh. Nah, serang seminggu, tiba-tiba adik saya yang digangguin nih, yang tidur di kamar sama bokap bertiga nih. Kata adik saya, dia malam-malam kebelet mau pipis sih Bang, mau ke kamar mandi. Pas dia lagi kebangun mau kebelet ke kamar mandi, tiba-tiba dia ngelihat sosok hitam semua di pojokan kamar, dekat lemari. Lagi begini, lagi jongkok. Bukannya diri ya, lagi jongkok. Jadi badannya itu hitam semua. Dan nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan, cuma hitam semua. Pas dia berpaling begini, dia takut kan Bang. Dia berpaling begini, pas dia lihat lagi, nggak ada. Hilang. Sosok hitam itu. Saya tanya kan, itu sosok hitam semua ada kelihatan mukanya atau nggak? Nggak ada. Tuh kayak orang lagi jongkok katanya Bang. Kata saya. Kayak orang lagi jongkok begitu, paling hitam semua Bang. Bersuara nggak? Nggak. Diem aja. Katanya. Kalau dilihat lagi, hilang. Gitu. Nah, udah nih. Ada saya tuh yang gangguin kan. Nah, kalau kejadian lagi, bukan hanya keluarga inti saya doang gangguin nih. Anak kecil nih, sepupu saya. Jadi kalau anak kecil itu kan katanya nggak bisa bohong ya Bang. Yeah. Ini adik sepupu saya, ponakannya dari bokap saya, dari bapak saya, lagi main nih. Habis maghrib lah, atau habis sisa lah, jam 8-an lah, main ke rumah nih. Karena kebetulan kan, saya kan di belakang rumah kan ternak ikan cupang Bang. Ya, di belakang ternak ikan cupang, kita usaha kecil-kecilan lah, gitu kan. Karena kita pikir di belakang rumah nih gede nih, ya kan dapur lumayan gede atau apa, sayang-sayang kalau kita nggak buka usaha, kita modal usaha apa. Kita mikir ya udahlah, karena kita dulunya tuh usaha ikan cupang, dari kecil udah kita lanjutin aja lah ke bikin ikan cupang lagi. Nah, akhirnya singkat cerita kita bikin ikan cupang. Nah, adik sepupu saya lagi main nih. Karena anak kecil itu kan seneng banget sama ikan Bang. Dia diajak main, diajak sama bapak saya, sama bokap gue nih Bang. Dia datang dibawa sama bapak saya main ke rumah, mau dikasih lihat ikan. Sini nih, lihat ikan nih, nih di belakang nih, dibawalah ke belakang nih. Jam 7, jam 8 malam ya Bang ya. Tiba-tiba dia ngomong gini Bang, Cing, itu siapa? Itu siapa cewek? Melambai begini. Di mana? Dia nunjuk-nunjuk gitu. Siapa melambai begini? Siapa? Di mana itu? Lo nggak di mana Bang? Di mana? Di toren belakang rumah saya tuh di atas itu. Katanya lagi duduk. Itu. Nah, saya baru percaya di situ loh Bang. Saya baru percaya mau bener nih di tempat di toren atas dan air. Katanya lagi duduk, cewek baju putih katanya ngelambai begini. Dada yang gitu. Nah tuh, yang kita percaya, wah ini bener nih, kayak udah nggak beres nih rumah nih ya kan. Akhirnya saya ngomong lagi sama Ustadz saya nih, Tat, ini masih digangguin juga, Tat, gimana ya katanya. Udah gini aja Jar, kita bikin pengajian sekali lagi, kita baca Yasin, terus abis itu, tiap malam itu kamu ngaji Quran. Rasa gitu. Tiap malam gantian lah bapak atau mama atau siapa, adek kamu atau apa kamu gitu. Coba baca Quran gitu, ngaji Quran lah tiap malamnya gitu. Setiap malam Tat, ya enggak selama sebulan aja coba. Gitu. Setiap hari ya kalau nggak kuat hari, kalau nggak kuat setiap hari nggak apa-apa, selang-seling aja gitu. Kalau lebih bagus lagi tiap hari selama sebulan. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa, yang penting sampai sebulan lah gitu. Ya udah, ya kan kita coba tuh Tat. Kita coba tuh Bang, kita ngaji karena saya gantian ngaji kan, ngaji di belakang dan kata Ustadz itu bilang gini nih Bang. Abis selesai ngaji itu, coba, kan ada garam tuh, ada kayak garam. Nah, saya disuruh beli garam kasar tuh Bang. Tau nggak garam kasar yang garam krosok gitu Bang? Ya. Yang gede-gede gitu tuh. Nah, suruh beli garam itu, nanti di belakang tuh bakar kertas atau apalah, atau apa, ketika dibakar itu tuh aurin garamnya Bang. Kan bunyinya tuh tak gitu kan. Nah, ini gitu nah. Itu setiap habis ngaji, coba bakar kertas atau apa, jangan banyak-banyak. Syarat aja, biar ada apinya aja gitu. Ada apinya sedikit aja gitu, nanti ada syaratnya aja. Itu aurin garam itu. Terus saya lakuin tuh selama sebulan tuh Bang. Nggak tiap hari sih. 2 hari sekali atau sehari sekali lah gitu Bang. Kita lakuin.
setelah kita lakuin memang setelah itu nggak ada penampakan lagi tuh bang. Clear nggak ada penampakan tuh bang ya, nggak ada yang ada penampakan. Tapi ibu saya nih yang sering. Ibu saya nih yang sering nih sampai sekarang nih bang. Sampai sekarang. Ibu saya tuh sampai sekarang tuh sering dengar suara gereman atau enggak seorang kayak orang manggil-manggil gitu. Gitu. Kayak saya dulu tuh. Nah, saya dulu digituin tuh. Disusutin gitu kan. Ibu saya masih sering dengar tuh. Ketika dia habis sholat malam, dia lagi jikiran sering digerem-geremin gitu. Atau enggak saya jikir dia mau tidur sering kayak orang manggil gitu. Kayak gitu. Nanti ibu saya tuh. Kalau saya pribadi pun, saya sampai sekarang digangguin nggak pernah diliatin. Tapi saya sering, sampai sekarang ya, di kamar saya ya, itu saya sering dengar apa, kayak orang ngelangkah. Tapi ngelangkah bukan ngelangkah biasa ya bang. Kayak orang loncat gimana sih? Duk begitu, kayak orang kenceng, suara kenceng gitu, duk begitu. Tapi cepat langkahnya, lompatnya kayak cepet, kayak orang lompat lah. Tapi kalau orang langkah kan nggak bunyi sampai kenceng gitu ya, duk, itu bunyinya sampai kenceng banget bang, kenceng banget ya. Dan dikit saya kasih lihat ya, ada fotonya, ada videonya. Itu kamar saya yang saya bekas kakek saya ini, almarhum kakek saya, itu nggak pernah dipasang lampu. Kenapa nggak pernah dipasang lampu? Setiap dipasang lampu itu selalu putus. Sehari atau 2 hari, paling bertahan 3 hari bang. 3 hari putus. Makanya saya kayak lihat nih ya, nggak pernah dipasang lampu sampai sekarang. Makanya kalau malam tuh akhirnya saya kan gelap juga bang ya. Akhirnya saya kasih lampu apa? Saya kasih lampu belajar. Yang di bawah ya? Yang di bawah itu. Saya nggak pasang di atas, nggak pasang di atas. Jadi saya pasang lampu belajar gitu. Itu ada videonya tuh. Dan kamar saya doang itu. Kamar saya yang tempat kakek saya itu doang yang selalu mati. Kamar satunya mah nyala terus. Gitu, selalu nyala terus bang. Kalau dulu kan kamar saya itu di belakang bang ya, di belakang tuh, yang belakang di halaman belakang tuh. Nah di halaman belakang itu kan ada lampu juga tuh. Nah dulu lampu itu yang sering mati terus tuh. Ketika lampu itu nggak mati, nah lampu saya nih, yang ini udah berapa lama ya? Udah ada hampir mau setahun lah. Mati. Hampir setahun nih malu mati. Saya 2-3 hari nih ganti bohlam mati, belum mati. Nah kita kan ngeri. Konslet atau apa, saya mikir positif ya bang. Saya kerjaan kita positif, mungkin konslet atau enggak rumah lampunya nih, coba udah diganti bang. Bohlamnya lampunya udah diganti, rumah lampunya juga udah kita ganti, tetap masih begitu juga, mati juga. Masih mati juga bang. Akhirnya kita kasih lampu belajar itu, yang di bawah itu. Kita kasih lampu itu. Nah sampai sekarang tuh sering gangguan kayak gitu, dan emang di daerah saya itu sepi bang. Sepinya itu kalau udah jam 8 nih, habis isya jam 8 jam 9 tuh orang tuh walaupun di kampung ya, di kampungan itu udah nggak ada orang. Lampu tuh ibarat katanya udah kayak nggak ada kehidupan. Jadi itu tetangga-tetangga kanan kiri tuh udah tutup pintu semua. Kalau namanya perkampungan itu kan bang, suka ada yang ngobrol di depan rumah ya kan, atau nggak ada anak muda yang main gitaran atau apa. Ini nggak ada. Ini pure sepi. Bener-bener sunyi banget. Kayak nggak ada kehidupan, sunyi banget. Nggak ada orang lewat? Orang lewat paling 1-2 orang lah bang. Gitu. Orang jualan pun nggak ada. Nggak ada orang jualan tuh. Nah ntar rame lagi subuh. Tuh. Kalau di kampung saya tempat ini, kan saya kediri di situ juga ya. Kampung yang saya tempatin sekarang ini, di RT ini memang terkenal angkernya dulu bang. Terkenal dulu angkernya. Nah, saya bilang nggak kenal angkernya, karena dulu sering lah, ibu saya tuh sering ngeliatin namanya wewe gombel. Terus ada di depan gang, dulu kata ibu saya tuh depan gang itu, waktu ibu saya masih muda, ibu saya kan tinggal di rumah ini udah lama bang. Dari ibu saya masih kecil lah ya, di rumah udah ada tinggal di sini gitu ya. Ibu saya dulu masih kerja, masih muda, belum nikah, itu setiap pulang kerja, malam, itu di depan gang itu selalu ada anjing bang. Anjing itu diem aja, tapi itu anjing nggak gonggong, nggak gerak, diem aja tuh anjing. Nah, diem aja tuh bang. Nah, ketika siangnya, besok paginya, pagi atau siang atau sore, itu nggak ada anjingnya, nggak ada. Lah, ngilang. Nggak tahu tuh anjing siapa, nggak ada yang merah anjing situ bang. Tuh. Tapi malam-malam muncul. Malam muncul kata ibu saya tuh. Itu makanya dikenal tuh kayak kampung setan di situ bang. Terkenal itu kampung setan. Dan
Kalau rumah saya nih, saya baru ini nih. Rumah saya tempat ini kan dekat musola ya bang, cuma 2 atau 3 rumah lah jarakan dengan musola ya. Dan dulu terkenal ini, sampai sekarang nih bang, sampai sekarang ya. Ketika ada yang mau meninggal, itu tiba-tiba mau sekolah malam nih, itu keranda kayak bunyi geter, deret gitu, berisik lah. Di dalam kan keranda itu kan ditaruh di ruangan ini bang, di dalam ruangan sendiri gitu ya, ada pintunya gitu ya. Itu suka bunyi bang, karena suka dek dek dek. Dan orang sekitar udah paham, besok ada yang meninggal nih, beneran kejadian ada yang meninggal. Nah itu keranda mau dipakai ibaratnya, keranda mau dipakai gitu. Oh, jatuhnya mau digunakan. Alarm gitu ya? Ya. Dulu saya sempat dengar kisah-kisah kayak gitu bang ya. Nggak mungkin nih, nggak mungkin kayak gini-gini kan, mitos atau apa. Ini beneran bang. Ini beneran nih, ini beneran. Itu bener-bener bunyi dan saya pernah berapa kali denger tuh ya. Kalau saya kan nggak terlalu denger bang ya, nggak terlalu maksudnya walaupun denger pengen tetangga-tetangga dong denger ya. Kalau saya dengernya itu ketika saya lewat bang. Saya kan kalau itu kan suka main ke bawah atau beli rokok ya bang, ke warung ya. Kan saya ngelewatin tuh tempat musola itu, tempat keranda itu. Nah, itu kadang-kadang suka bunyi tuh. Dia bunyi kalau saya lihat cuma geter druk 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 druk. Gitu doang. Druk druk druk. Geternya nggak sering bang, maksudnya deg 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 pasti lah ya pasti gitu. Nggak lama gitu durasinya, gitu. Deg 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 gitu doang. Setelah itu hilang suaranya kayak gitu sih bang. Oke. Cuman daerah saya ini memang serem. Nah, sampai sekarang itu yang saya rasain tiap malam itu saya ngerasain itu bunyi itu. Kayak orang melangkah, kayak orang loncat. Dan semalam tuh saya mau buktiin itu rekamannya ya. Saya mau tunggu ini, saya sengaja saya rekam nih, saya videoin ya, muncul nggak nih bunyi itu ya, kedengeran nggak nih, biar buktinya gitu ya. Itu nggak ada bang, sumpah, saya nungguin sampai saya ketiduran bang, saya pantengin, saya videoin itu bang. Nggak muncul? Nggak ada suaranya, sampai saya tidur tuh nggak ada suaranya. Biasanya setiap malam bang, ini entah malam nih ya. Ini sebenarnya saya cerita di sini pun juga saya agak takut juga nih. Saya ngeri juga, ngerinya gini. Nih gua ntar jangan udah kejadian lagi nih. Udah nggak ada lah ya. Ya saya diizin juga ke orang tua kan. Ini tiap malam bang. Dan itu pun kedengaran dari kamar saya aja. Saya sempat ngomong tuh sama om saya. Om, kok aja sering dengar ini om di kamar ya? Dengar apa aja kalau malam? Tiap malam dong om. Kalau orang ngelangkah dong. Kalau ngelangkah, kalau nggak kayak orang loncat gitu om. Dia bunyi deg deg deg, habis hilang. Kita bunyi lagi deg deg deg, dia hilang lagi. Nggak apa Jar, itu mah penghuni sini. Tante saya gitu, itu nggak apa-apa itu. Itu penghuni sini. Udah diemin aja, jangan disautin, jangan diapa-apain. Diemin aja udah. Anggap aja nggak ada, anggap aja nggak denger. Gitu. Yang kasih sih nyokap kesian banget itu. Mentalnya kena banget. Sampai sekarang? Sampai sekarang tuh, nyokap tuh sampai sekarang tuh digangguin tuh. Kalau orang tuh digangguin tuh, karena kan nyokap sering ini ya. Sering denger kalau nyokap itu dulu memang masih mudanya itu sering diliatin bang. Nyokap itu. Kalau orang bilang tuh nyokap itu, jadi tuh ada orang yang gampang suka, bukan gampang surupan bukan ya. Orang gampang tuh ngeliatin makhluk halus gitu, setan-setan gitu tuh sering. Oh kayak indie home gitu ya? Indigo. Iya indigo. Bukan indigo sih bang. Bukan indigo, nyokap bukan indigo. Tapi ini apa? Kayak dibilang tuh kayak tulang iganya kurang atau lemah atau apa. Iya, jarang gitu bang ya. Nah, jadi jadi sering lihat lah nyokap. Sering lihat, jadi sering digangguin. Yang parah itu bokap sih. Bokap itu dari mudanya nggak pernah bang. Nggak pernah ngeliat gitu-gitu dan nggak pernah lihat apa-apa. Dan bokap itu benar-benar ngelihat apa namanya cewek baru pertama kali itu bokap. Makanya saya bilang, Bapak ngantuk kali. Dia bilang, ini ngantuk. Enggak. Ketakutan bang. Mukanya sampai gimana sih orang takut ya. Sampai minum. Sampai gemeter. Kalau baru pertama kali ngeliat emang kayak gitu sih. Wah gokil sih nih Bang Fajar nih. Dan ini rumah mau dijual ya bang? Oh rumah ini mau dijual? Dijual gitu. Ini rumah yang mau dijual karena satu, dari rumah warisan. Dan kita juga kayak gue nggak sanggup juga, nggak sanggup tak apa ya, udahlah kita cari dulu yang lain lah gitulah. Iya benar. Karena nggak kuat juga bang. Bukan rumah, maksudnya bukan rumah pribadi ya, ini rumah bersama jatuhnya ya. Jadi rumah bersama itu. Iya, peninggalan peninggalan dari si almarhum kakek. Iya, kakek gitu. Kayak gitu sih bang. Bisa berkata-kata sih ini Bang Fajar ini. Oke nih Bang Fajar, sebelum mengakhiri cerita nih,
punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah biar supaya mental dia tuh ketika ketemu jin, ifrit atau setan, pocong dan keluarganya dan lain-lain itu biar rasa takutnya itu hilang atau berani tuh gimana Bang? Sama sih kalau ketemu hal-hal aneh, suara atau penampakan atau apa ya, itu sih biasanya sih kita berpikir positif dulu ya Bang. Kita berpikir positif, oh ini nggak lah, inilah, kita berpikir tetap kita berpikir positif dulu. Dan kalau misalkan masih kejadian juga atau diliatin juga, ya udah beraniin aja. Kalau menurut saya sih mudah nekat lah. Kalau misalnya masih ada rasa takutnya gimana? Ya kalau ada rasa takut ya, kalau menurut saya ya udah apa namanya, kalau ada rasa takut ya kalau bisa sih ibadahnya dikuatin lah Bang. Oh iya, iman. Salah satu imannya dikuatin. Kalau lu iman lo kuat, ibadah lo kuat, insya Allah lah lu mental lo kuat. Ketika temu itu lu kuat mental lo. Walaupun berhadapan satu lawan satu. Iya gitu. Karena dulu gue tantang tuh Bang. Bukan gue tantang ya, maaf ya. Maksudnya bukan nantang ya. Akhirnya saya tetap ada rasa takut gitu. Karena saya kesel nih Bang. Lu ngapain sih gangguin keluarga gua? Apalagi orang tua gua nih, bokap gua, nyokap gua udah tua gitu. Yang bilang di belakang itu ya. Gua bilang kan, lu kalau mau nampakin aja ke gua gitu. Tapi kan akhirnya disemitin. Tadi baru disemitin. Iya. Dan akhirnya kabur. Iya, gua kabur ke dalam lah. Udah semitin. Dalam hati gua gini, gua udah semitinnya kabur apalagi gua ditampakin nih. Nah, itu dia. Beda juga sih. Kesel lah Bang, kesel aja gitu gua ngiri kesel. Iya, berarti iman ya? Imannya sih, kalau lu imannya kuat atau apa. Dan satu lagi ya, ustaz saya tuh pernah ngasih tahu ya, ketika kita ketemu orang kesurupan, ya, ini saya ngerasain bener-bener ya, saya mempraktekin bener-bener ya. Jadi waktu itu ada seseorang yang kesurupan, orang dekat saya kesurupan. Ini di kesurupan nih, kata ustaz saya tuh, kalau ada orang kesurupan gampang, ajanin aja di kuping kanan, terus kuping kiri komatin. Oh, bukan dipencet kakinya? Kalau boleh pencet, tapi terutama langkah pertama ajanin dulu kuping kanan, kuping kirinya komatin. Dan itu saya praktekin. Dan itu berhasil. Ketika saya ajanin kuping kanan, kuping kiri, itu sadar. Kalau misalnya diberontak gimana? Ya pegangin dulu, terus kita ajanin. Ajanin dulu, iniin. Tapi kalau nggak berhasil juga, ya bolehlah kita pakai cara yang lain. Tapi langkah awal cobain itu dulu deh. Seperti itu yang benar-benar ya intinya memudah ya. Yang mudah dulu gitu. Kalau kita sampai ikat atau segala macam, kasihan juga Bang. Gitu. Itu dulu aja, pegangin dulu. Kalau dia bisa tenang, kita komatin. Kalau dia masih berontak, pegangin dulu, pegangin kenceng-kenceng. Nggak usah diikat lah gitu kan. Yang kenceng komatin, janin aja dan komatin aja. Oke, tuh ilmunya nambah lagi tuh. Kayak gitu sih Bang. Oke. Ada lagi Bang Fajar? Nah itu dong sih Bang. Oke nih, terima kasih nih Bang Fajar nih udah mau membagikan kisah nih waktu tinggal di rumah almarhum dari peninggalan kakek. Nah, kalian bisa simak video ini sampai habis dan bisa diambil nih sisi positifnya dari cerita dari Bang Fajar ini. Gue Nari pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.